Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Fahru Rozi, NIM F1E119132 dari Prodi Sistem Informasi kelas RA002 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menampilkan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Digital Library Unja atau Diglib Unja. Ini adalah tampilan awal dari Digital Library Unja. Di sini ada beberapa buku yang tertera yang tersedia di perpustakaan. Di sini ada algoritma Pascal, pemrograman web, mahir bahasa Inggris, dan lain-lain. Di sini ada judul, ISBN, penulis, penerbit, jenis buku, deskripsi, jumlah, dan gambar. Kita bisa mencari di buku di pencarian. Misal kita mau cari buku tentang pemrograman. Lalu kita ketik search. Nah, ini adalah tampilan hasil dari pencarian buku pemrograman tadi. Ada pemrograman web dan pemrograman MATLAB. Di sini juga ada judul, ISBN, penulis, penerbit, jenis buku, deskripsi, jumlah, dan gambarnya. Kemudian kita ada menu unduhan. Menu unduhan ini bisa untuk melihat laporan dari perpustakaan dari tahun ke tahun. Lalu ada menu berita. Berita ini menampung informasi tentang Diglib Unja seputar Unja. Lalu ada menu keanggotaan. Keanggotaan ini ada cek akun dan ada login. Cek akun ini untuk digunakan untuk melihat apakah akun itu sudah terdaftar atau belum. Misal membuat akun. Kita search. Nah, akun sudah terdaftar. Misalnya kita ketik yang buat akun yang belum terdaftar. Kita klik search, maka akan tampil akun belum terdaftar. Setelah itu kita login. Jika kita belum punya akun, maka kita klik buat akun. Yaitu mengisi username, password, dan konfirmasi password sebelumnya. Kita isi username-nya. Lalu kita ketikkan passwordnya, ketik ulang passwordnya. Setelah itu kita klik register. Nah, user baru berhasil ditambahkan. Lalu setelah membuat akun, kita klik login. Maka masukkan username yang kita buat tadi dan passwordnya. Klik login. Nah, ini adalah halaman utama pendaftar dari pengguna. Di sini bisa ubah data, ada buku-buku yang sedang kita pinjam. Di sini ada nama dari usernya, nama penggunanya. Di sini ada kode pinjam, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Dari peminjaman kita ada judul bukunya, tanggal kita meminjam buku tersebut, juga tanggal kita kembali mengembalikan buku.
user ini bisa memiliki akses untuk mengubah data. Kita bisa mengubah data, misalnya namanya atau username-nya, kita ubah namanya, kita klik simpan setelah kita ubah. Nah, terus muncul data berhasil diubah. Kalau ingin keluar, kita klik tombol logout. Kita masuk sebagai admin ya, kita klik username dan passwordnya. Ini udah di set di database-nya. Nah, lalu ada di sini ada admin, ada tampilan input buku, peminjam, dan data anggota. Di sini admin bisa menginput bukunya. Di sini bisa melihat data buku adminnya, bisa mengubah serta menghapus data buku. Misal kita ingin menambah data buku, maka kita masukkan judul bukunya, misalnya rekayasa perangkat lunak. Lalu kita isi ISBN-nya, kita isi basing bebas. Misal kita isi penulisnya, misal Dewi Sekar. Lalu penerbitnya kita isi, jenis bukunya, lalu kita isi deskripsinya, masih tersedia atau tidak, saya isi masih tersedia. Lalu jumlahnya kita isi ada 5. Kita pilih gambarnya, gambar sampul bukunya. Input. Nah, setelah kita berhasil menginputkan, maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Oke. Kita lihat apakah betul tadi data buku yang kita tambahkan. Nah, ini adalah buku yang berhasil kita tambahkan tadi. Misalnya kita di sini akan mengubah data bukunya. ISBN-nya misalnya kita ubah. Kita klik simpan lagi. Nah, data berhasil diubah. Oke. Lalu kita juga bisa menghapus data dari buku tersebut. Kita bisa klik hapus. Apakah Anda yakin menghapus? Oke. Data berhasil dihapus. Nah, datanya sudah tidak ada di sini. Sekarang kita masuk ke menu peminjaman. Di sini admin bisa menambahkan peminjam, mengubah dan melihat buku peminjam. Misalnya di sini kita cari kode peminjamnya. Misalnya kode pinjamnya kita isi, username anggotanya, sama judul bukunya, ISBN bukunya, lalu tanggal pinjamnya, misalnya tanggal berapa, tanggal 12, tanggal kembalinya yaitu tanggal 1 minggu setelah buku dipinjam, yaitu tanggal 22. Kita inputkan, lalu muncul data berhasil ditambahkan.
kita bisa melihat data buku yang telah kita tambahkan tadi. Nah, ini adalah data yang sudah kita tambahkan tadi. Kita bisa mengubahnya. Kalau di pinjaman misalnya kita ubah, kita klik, data berhasil diubah. Oke. Jika peminjam sudah mengembalikan buku pada tepat waktunya, kita bisa menghapusnya dari daftar peminjaman. Langsung kita klik hapus. Lalu akan muncul apakah Anda yakin mau hapus? Kita klik OK. Maka data berhasil dihapus. Oke. Dan data peminjam tadi sudah tidak ada, sudah terhapus. Kita kembali, yaitu masuk ke menu terakhir, yaitu data anggota. Dalam data anggota ini admin hanya bisa mengubah dan menghapus data. Admin tidak bisa menambahkan data anggota. Karena anggota akan meregistrasi dirinya sendiri tanpa dibantu oleh admin. Maka ini data anggota, kita isikan username-nya, kita klik simpan, sudah kita ubah. Oke. Kita juga bisa menghapus datanya. Misal kita hapus data dari, kita klik hapus, klik OK, data berhasil dihapus. Kita kembali, jika ingin keluar dari halaman admin ini, kita bisa mengklik tombol logout-nya. Lalu kita login sebagai anggota atau usernya. Kita masukkan username dan passwordnya, lalu klik login. Ini adalah data buku yang kita pinjam sebagai pengunjung atau pengguna. Kita bisa masuk sebagai admin, kita bisa menghapus data buku yang kita pinjam tadi. Jika sudah kita kembalikan, maka kita bisa menghapusnya dari lihat data pinjamnya. Kita cari dulu. Nah, ini adalah data yang sudah dikembalikan, maka kita bisa menghapusnya. Username ini tadi kan sudah mengembalikan buku, maka kita bisa menghapusnya. Kita klik kembali, kita lihat apakah data tersebut masih ada atau sudah terhapus. Kita masuk sebagai pengunjung tadi, klik login. Nah, datanya sudah tidak ada karena kita sudah mengembalikan buku dan datanya sudah dihapus oleh adminnya. Dan yang terakhir itu ada tentang itu mengenai apa itu Diglip Unja, About Us, mengenai petugas-petugas dari perpustakaan. Di bawahnya itu ada main menu, home, berita, cek peminjaman tentang, sama informasi perpustakaan, serta sosial media dari Digital Library Unja.
Baiklah, sekian tutorial saya dari sistem informasi digital Library Unja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.